Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya melakukan uji Kiko-Krans dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa uji Kiko-Krans ini digunakan untuk mengukur atau menilai apakah 3 skor berpasangan satu sama lain bersifat signifikan baik berada di satu area secara bersamaan atau di area yang berlainan. Nah, jenis datanya berasal dari sampel yang pengukurannya bersifat dikotomi atau berpisah dua. Nah, contohnya gagal, sukses, ya, tidak, puas, dan tidak puas. Nah, di sini saya ada contoh soal. Ini diketahui untuk mengetahui efektivitas 3 metode mengajar yang dilakukan pada satu kelas dan diambil data 10 siswa secara acak. Efektivitas diukur dari benar tidaknya atau berhasil tidaknya mengerjakan seperangkat alat evaluasi yang diberikan dengan kriteria keberhasilan siswa. Jika siswa mendapatkan nilai minimal sama dengan 70 dari hasil penelitian yang diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini hasil penelitiannya dari ketiga metode. Nah, dengan taraf signifikansi 5%. Apakah ada perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode belajar tersebut? Nah, sebelum kita melakukan uji SPSS, yang perlu kita ketahui, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, ini hipotesisnya H0. Jika tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode belajar tersebut, dan H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode belajar tersebut dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, dan statistik ujinya pertama, membuat lembar kerja, kemudian pilih analise, kemudian non-parametric test, kemudian correlated sample, kemudian masukkan variabel ke kotak tes variabel, pilih tes tipe Kiko-Krans, lalu pilih OK. Nah, sebelum itu melakukan uji dengan SPSS, kita isi dulu tabel yang bagian skor ini. Nah, cara mengisinya, jika 0 maka nilainya kurang dari 70 dan diberi nilai 1 jika nilainya lebih atau sama dengan 70. Ya, ini pertama nilainya 40, berarti 0, kemudian 0 lagi, 1, 1, 1, 0, 1,
Nah, sudah datanya sudah terisi semuanya. Kita lanjut buka aplikasi SPSS-nya. Ini masuk ke variable view-nya. Ini kita isi. Tadi ada 3 metode, jadi namanya yang pertama metode 1. Kemudian yang bawahnya metode 2. Kemudian metode 3. Sudah, desimalnya kita nolkan semua. Yang valuesnya tidak perlu kita isi, jadi kita kosongkan. Lanjut ke data view, masukkan nilai yang tadi ya. Perlu diketahui untuk memasukkan nilai pada SPSS, gunakan nilai yang skor ini. Kita copy paste saja biar lebih cepat. Sudah, lalu kita klik analise, kemudian non-parametric test, kemudian correlated sample, masukkan ini ke kotak tes variabel. Kemudian pada tes tipe kita pilih Konkranski ya, lalu tekan OK. Nih, sudah muncul hasil tesnya. Ini kita bisa kopas. Nih, masukkan ke komputasi ya. Bentar. Sudah, ini. Kemudian menentukan keputusan. Keputusannya bisa dilihat dari nilai asim sig-nya. Jadi asim sig sama dengan 0,565 lebih besar dari alfa. Alfa sama dengan 0,05. Maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode belajar tersebut. Nah, ini tadi
cara melakukan uji SPSS pada uji Ki-Konkrans. Nah, sangat mudah kan? Semoga tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami, yaitu Belajar dengan Mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.